ikhtiar Ya. tuh sebuah usaha ataupun upaya kita seorang manusia ya untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kan ada hubungan loh, ikhtiar dua kali berhubungan. Itu kan barangkali kan kita belum bisa gitu ya menyeimbangkannya bagaimana. Itu gimana caranya? Nah, kamu kepikiran nggak juragan angkot dapat angkot dari mana? Mungkin sebelum dia dapat angkotnya itu, mungkin dia itu sebelumnya ya, Ya. itu tuh berusaha mati-matian, berusaha biar gimana dia itu dapat uang. Terus aku tuh saat itu usaha maksimal, bikin poster sampai malam begadang. Saya begadang juga. Iya, sampai begadang itu, bikin poster. Hasilnya malah kalah. Tuh jujur sedih banget. Podcastan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa Baska TV? Selamat bertemu kembali di acara spesial Ramadan podcastan POV Santai Baska Melihat Dunia. Perkenalkan, saya Muhammad Zulhusni. Saya selaku host yang akan menemani kalian pada acara kali ini. Dan depan saya ada Muhammad Zulkarnain, atau bisa selaku narasumber atau bisa memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarnain. Saya kelas 4 KM Ibnu Abbas. Aku sama Husni ini satu angkatan. Ceritanya itu satu angkatan. Ya, kebetulan kita sekelas ya di Ibnu Abbas. Ya, kita Terus satu angkatan. kalau boleh tahu, awal waktu di mana sih? Aku tuh tinggal di Trenggalek, Jawa Timur. Aku lahir juga di Trenggalek. Aku kelahiran tahun 2007 nih. Terus aku tuh kayaknya pernah nonton video di YouTube nih. Ada di kanal itu namanya Roti Cau. Kamu tahu nggak? Katanya kalian makan situ boleh gratis. Tahu nih aku. Itu dekat rumahku itu. Pernah kesana berarti? Jujur belum pernah ke sana, tapi sering lewat. Tapi deket. Terus kamu tuh hobimu apa sih? Untuk hobi, aku suka gambar. Yang gambar apa aja. Olahraga gitu suka nggak? Kalau olahraga sih, ya gak suka-suka banget ya. Tapi kalau ada yang ngajak main bola, ngajak main pingpong, insya Allah bisa. Ya, jadi kami berdua di sini akan berdiskusi tentang ikhtiar dan tawakal ya. Sebenarnya ikhtiar dan tawakal ini gak lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Tapi mungkin banyak orang-orang yang lupa tentang pentingnya hubungan ikhtiar dan tawakal ini. Bagaimana cara menyeimbangkannya gitu. Maka dari itu kami berdua di sini mau membahas tentang hal tersebut, ngobrol lah. Ya, Nah, sebelum kita bahas lebih dalam tentang kedua hal ini, kita harus tahu dulu nih definisinya apa ikhtiar dan tawakal itu. Kalau menurutmu definisi ikhtiar dan tawakal itu apain? jadi itu definisi ikhtiar dan tawakal tuh kayak gini nih. Yang pertama, ikhtiar tuh sebuah usaha ataupun upaya kita seorang manusia ya untuk mencapai suatu tujuan. Dan Islam itu juga mengajarkan kepada kita umat muslim untuk bersungguh-sungguh tentunya dalam mencapai tujuan kita. Ya. Dan ikhtiar di sini tuh mencakup banyak hal, kayak bekerja, belajar, dan ibadah tentunya. Nah, dan juga tawakal ya. Tawakal itu bentuk penyerahan diri kita kepada Allah. Jadi bentuk penyerahan diri kita kepada Allah setelah kita berikhtiar tentunya. Dan tawakal itu kita yakin, kita bentuk keyakinan kita kepada Allah kalau bahwasanya itu Allah lah yang menentukan segala sesuatu hasil yang kita usahakan. Dan juga tawakal itu bentuk keimanan kita kepada takdir Allah. Jadi ikhtiar itu adalah usaha untuk mencapai tujuan, dan tawakal itu bentuk penyerahan dirinya ya. Iya, kayak Dan gitu. kedua itu mencakup banyak aspek gitu ya, kayak pekerjaan, belajar, dan lain-lain. Iya. Terus, hubungannya itu apa sih antara ikhtiar dan tawakal ini? Jadi kan dijelaskan ya, kamu bilang tadi
Kalau ikhtiar tuh usaha untuk mencapai tujuan. Terus tawakal itu sebuah penyerahan diri kita atau keimanan kepada takdir. Nah, bagaimana bisa kedua ini berhubungan? Nah, kalau itu tuh di Islam itu diajarkan ya kepada kita kalau ikhtiar dan tawakal itu berhubungan Hmm. dan keduanya itu nggak bisa lepas, harus bareng. Dan di Al-Quran disebutkan Fa'idha azamta fatawakal 'ala Allah. Ya. Innallaha yuhibbu mutawakkilin. Setelah kita berkeinginan kuat, berazam kuat, hendaknya kita itu bertawakal kepada Allah. Sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Di sini kita belajar, mengetahui lah. Kalau setelah kita berkeinginan kuat, nah keinginan di sini kan harus direalisasikan kan? Ya. Direalisasikan dengan cara apa? Dengan berikhtiar. Nah, setelah tidak langsung di sini tuh masih tahu kalau setelah kita berikhtiar, hendaknya kita itu bertawakal kepada Allah. Biar hasilnya maksimal gitu ya. Iya, biar hasilnya itu lebih maksimal lagi. Nah, ada satu cerita dari sebuah hadis. Biasanya itu ada sahabat Nabi. Ya. Itu pergi ke masjid membawa seekor onta merah. Onta merah itu mahal. Onta mahal itu. Kalau pada zamannya. Kalau sekarang kayak kendaraan apa gitu? Kalau sekarang itu kayak Lamborghini lah. Lamborghini. Iya, mahal banget itu. Nah, saat itu sahabat Nabi itu ke masjid. Nah, meninggalkan ontanya di luar dalam keadaan tidak terikat. Enggak diikat. Enggak. Mahal betul. Iya, enggak diikat. Nah, terus Rasulullah tahu kan itu. Rasulullah tahu. Kemudian saat sahabatnya keluar dari masjid, Rasulullah nanya, kenapa ontamu enggak kamu ikat? Bertanya kan, kenapa ontamu enggak kamu ikat? Kemudian sahabat itu ngomong, aku bertawakal kepada Allah. Kalau Allah mentakdirkan onta ini hilang, meskipun aku ikat, onta ini akan hilang. Dan jika Allah mentakdirkan onta ini tidak hilang, meskipun aku tidak ikat, dia tidak akan hilang. Jadi sahabat ini punya keyakinan kalau udah tawakal itu ya udah serahkan ke Allah gitu ya. Iya. Gak perlu ngikat-ngikat onta gitu. Nah, terus di sini dia sahabatnya salah. Kemudian dibenarkan oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, ikat ontamu. Nah, di sini dijelaskan kalau kita juga harus ikhtiar. Gak bisa kita cuma bertawakal doang. Jadi kita tuh harus menghubungkan antara dan tawakal kayak cerita tadi. Iya. Rasulullah kan bilang ke sahabatnya ya, jangan hanya ikat ontamu, jangan hanya bertawakal, tapi ikatlah ontamu. Iya, kayak gitu. Jadi ikhtiar dan tawakal ini memiliki hubungan erat yang gak bisa dipisahkan gitu. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ikhtiar itu usaha yang seperti tadi ya. Saya usaha dan tawakal itu untuk nyerahin diri kita. Terus kan udah tahu nih hubungannya apa. Terus gimana sih caranya imbanginya? Tadi kan ada hubungan loh, ikhtiar dan tawakal berhubungan. Itu kan barangkali kan kita belum bisa gitu ya menyeimbangkannya bagaimana. Itu gimana caranya? Nah, cara menyeimbangkannya tuh kayak gini. Jadi kita itu ikhtiar, kita berusaha melakukan suatu hal. Ya. Tapi tentunya dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Setelah kita bersungguh-sungguh, kita bertawakal, menyerahkan usaha kita kepada Allah. Ya. Jadi hasilnya itu ditentukan oleh Allah. Kita hanya bisa bertawakal. Yang penting kita udah usaha semaksimal mungkin. Jadi mending kita usaha dulu ya. Iya. Setelah itu tawakal. Ya, ada cerita dari tahu nggak? Siti Hajar. Istri Nabi Ibrahim. Ya, kisah tentang yang dia itu bolak-balik Safa Marwah nyari air. Iya, tahu. Nah, di situ kan kan Siti Hajar itu kan bolak-balik nyari air. Sedangkan padahal itu saat ditemukan airnya di mana? Di bawah kakinya Ismail. Nah, di situ tuh kita mau ngambil ibrah ya. Di situ tuh bayangin kalau umpama Siti Hajar itu cuma berdoa. Ya. Dia tidak berikhtiar dengan cara mencari air. Ya. Mungkin saja Allah tidak akan memberikan air kepada Siti Hajar. Karena Allah itu melihat apa yang diusahakan hambanya. Nah, Siti Hajar kan di sini usaha ya, usaha. Lari bolak-balik dari Safa ke Marwah, nyari air.
Nah, Iya. di sini juga kita mengambil ibrah kalau rezeki itu datang dari arah yang tidak terduga-duga. Oh iya. Nah, bayangin tadi. Siti Hajar pergi ke Sofa, ke Marwa, bolak-balik 7 kali, PP. Buktinya airnya malah di bawah kaki Nabi Ismail. Jadi kita harus ikhtiar juga ya kalau mau saat itu. Kita harus ikhtiar, nggak bisa kita cuma bertawakal doang. Jadi seimbang gitu ya. Kayak tawakal. Jadi mungkin saja kalau Siti Hajar tadi cuma berdoa itu nggak bakal dapat ya. Ya mungkin saja. Terus setelah bolak-balik sewa Marwa malah ternyata di bawah kakinya anak sendiri airnya. Iya. Terus tadi kan udah disebutkan dalil dari Al-Quran dan dari sini. Ada juga cerita dari Nabi. Nah, kalau cerita dari salafus soleh, ulama, tabiin gitu ada nggak sih Ada nih, tentang ikhtiar tawakal ini? ada. Jadi itu ada ulama ya, ceritanya ada ulama. Ulama itu suatu hari itu ketemu sama burung. Burungnya itu lumpuh, nggak bisa terbang, nggak bisa nyari makan, nggak bisa nyari rezeki lah intinya. Ya. Nah, itu diperhatikan sama ulama ini. Diperhatikan, terus tiba datang burung lain. Datangin burung yang satu, yang lumpuh tadi. Ya. Burungnya itu ngasih makan kan. Kemudian ulama itu mikir, burung lumpuh aja ini bisa dapat rezeki, dia nggak kemana-kemana. Nah, di situ tuh ulama itu ngambil apa? Ambil kesimpulan. Ngambil kesimpulan. Kalau aku yang ngasih rezeki burung itu mungkin seharusnya bisa ngasih rezeki ke aku. Nah, setelah itu ulama ini tuh pun meninggalkan dagangannya. Dia nggak berdagang lagi, nggak jualan. Kemudian dia hanya fokus beribadah, hanya tawakal. Jadi setelah dia lihat burung itu, dia berpikiran kalau misalnya walaupun aku nggak usaha buat nyari duit itu tetap rezeki datang sendiri ya. Iya, mikirnya kayak gitu awalnya. Kemudian akhirnya ada seorang ulama lain, Ibrahim bin Adam, tuh datengin ulama tersebut. Terus nanya, kenapa kamu ninggalin daganganmu? Terus dijawab, aku kemarin melihat burungnya lumpuh, tapi bisa dapat rezeki, dia bisa makan. Kemudian Ibrahim bin Adam bilang, kenapa kamu rela jadi burung yang lumpuh, sedangkan kamu tuh bisa jadi burung yang bisa terbang, yang memberi rezeki burung yang lumpuh tadi. Oh iya. Nah, setelah itu tuh ulama tadi tuh tersentak lah, kaget. Terus akhirnya belajar dari perkataan tadi. Akhirnya berterima kasih kepada Ibrahim bin Adam karena telah mengingatkan. Nah, jadi lebih baik kita jadi burung yang memberi rezeki ke orang lain gitu ya. Iya, kan nggak mungkin lah kita itu cuma diem-diem di rumah. Kalau sekarang ya, diem-diem di rumah nggak ngapa-ngapain, pengen kaya tapi nggak ngapa-ngapain. Kita cuma diem duduk di depan rumah ngopi, kan nggak mungkin uang datang sendiri. Loh, kalau juragan angkat itu dia kan cuma duduk tapi dapat uang gitu, bagaimana itu? Nah, juragan angkot ya. Juragan angkot kan, nah kamu kepikiran nggak juragan angkot dapat angkot dari mana? Dari juga ya? Gimana ya? Nah, mungkin sebelum dia dapat angkotnya itu, mungkin dia itu sebelumnya ya, itu tuh berusaha mati-matian, berusaha biar gimana dia itu dapat uang. Akhirnya dengan usaha yang telah dia maksimalkan di masa lalunya, akhirnya saat itu dia bisa dapat jadi juragan angkot. Akhirnya uang pun mengalir sendiri gitu. Yang penting ada usaha nih. Jadi kita harus usaha di awal gitu ya? Iya, kita tuh harus usaha di awal. Terus tadi kan kita udah bahas tentang hubungan, terus pentingnya cara menyeimbangkan gimana. Ada dalil juga, ada cerita dari salafus saleh, cerita dari istri Nabi. Kalau ini dari kita sendiri nih ya, aku pernah ngalamin, aku tuh ya Oh iya. itu 3 minggu ya kayak aku udah ngerasa dah ikhtiar maksimal gitu lah, dah ngaji tawakal juga ya udah doa gitu, tapi nggak lulus 3 minggu tuh sih ya. Nggak lulus. Ya, kalau kamu ada nggak momen gimana gitu, momen kamu udah ikhtiar maksimal tapi usahanya nggak sesuai yang kamu inginkan?
untuk hasil yang tidak diinginkan tuh pernah lah. Jujur paling semua orang tuh pernah ngalamin kayak gini. Kayak udah usaha maksimal tapi gagal. Iya. Nah, aku juga pernah. Saat itu tuh kalau nggak salah itu lomba bikin poster. Meskipun lombanya gede lah, nggak besar, kecil-kecilan, lomba pondok. Lomba di dalam pondok ini. Iya, lomba di dalam pondok. Terus aku tuh saat itu usaha maksimal bikin poster sampai malam begadang. Saya begadang juga. Iya, sampai begadang itu bikin poster. Hasilnya malah kalah. Tuh jujur sedih banget. Jadi kamu itu udah usaha maksimal, udah kadang-kadang bikin poster tapi kalah itu ya. Iya, jadi kalah. Nah gitu. Gimana sih? Kadang itu kan kita udah usaha maksimal udah kayak tadi aku udah mau juz'iyah itu 3 minggu ngaji. Tapi ya gagal terus, gak lulus ya juz'iyahnya. Kamu juga ikut lomba mau bikin poster itu kan gak begadang-begadang tuh. Iya. Nah itu masih kalah. Itu gimana itu? Kita kan sudah berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan ya. Tapi gagal. Itu apa sih yang kurang tuh? Kurang usaha atau kurang tawakal? Nah, untuk ceritaku tadi ya, aku kan tadi gagal dalam mencapai apa yang aku inginkan. Nah, tapi saat itu aku ingat aku bertawakal pada Allah. Ya. Jadi setelah itu aku tahu evaluasi lah. Jadi kita tuh harus kita gagal, kita tuh harus evaluasi diri. Kita memahami apa yang kurang dari kita, apa yang Ya. lebih dari kita. Kalau ada yang lebih, kita kembangkan. Kalau ada yang buruk dari kita, ada yang kurang, kita perbaiki lagi. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus evaluasi sendiri ya apa yang kurang gitu. Iya. Bisa jadi kurang usaha, kurang tawakal gitu. Bisa jadi. Ya kalau ada yang buruk dari kita sebelumnya dia ditinggalkan. Kalau ada yang baik ya dilanjutkan gitu ya. Iya, dikembangkan lagi. Ya, jadi kita itu merasanya udah maksimal gitu. Tapi mungkin belum. Terus aku tuh ya pernah sih di pondok itu waktu ujian tahfidz nih ya. Iya. Ada yang bilang dia itu bilang udah sih ngapain tawakal aja, ngapain ngaji, ternyata hujan tahfidz itu betul gimana itu bener-bener tawakal apa cuman males? Ya kalau gitu tuh lebih jatuh ke malas ya. Soalnya kenapa? Bisanya disebut sebuah tawakal itu setelah ikhtiar, setelah usaha. Ya. Jika kita nggak usaha, ya gimana kita bisa dapat hasil yang kita inginkan? Nah, Juga. sedangkan saat itu kan ingin ujian tahfidznya lancar. Ya. Ujian tahfidz dapat 100. Kita malah cuma bengong, cuma doa, ya Allah, aku pengen ujian tahfidzku lancar. Tapi dia tiduran, dia cuma pengen, dia mikir kayak, wah, pas aku ujian tahfidz, bisa aja aku dapat mukjizat, bisa aja aku langsung hafal, langsung lancar gitu. Ya kan nggak mungkin kan kayak gitu. Tiba-tiba gitu ya spontan. Kau tahu kali waktu maju tiba-tiba lancar gitu. Iya kan kayak gitu kan nggak mungkin. Ya. Harus murojaah lah. Ikhtiarnya itu kan murojaah ya. Murojaah, membaca ulang kayak gitu. Terus kalau sebaliknya nih, kalau ada orang ikhtiar doang, tapi nggak mau tawakal, itu menurut gimana? Kalau ikhtiar doang nggak mau tawakal ya. Nah, orangnya itu kayak gini. Ada kata-kata bagus. Jadi itu orang yang berikhtiar tanpa bertawakal, dia itu sombong. Ikhtiar tanpa tawakal sombong. Dan jika orang itu bertawakal tanpa ikhtiar, dia itu bohong. Itu gimana maksudnya? Nah, ikhtiar tanpa tawakal itu kita sombong kan. Kita nganggap kalau apa yang kita usahakan itu bisa terrealisasikan. Kayak kita itu, wah, aku bisa. Aku mesti bisa ini. Aku dapat. Padahal hasil yang akan terjadi itu ketentuan Allah. Jadi itu terlalu sombong gitu ya. Oh ini diri aku sendiri gitu. Gak ada campur tangan Allah gitu. Padahal semuanya dari Allah gitu. Iya, semuanya itu dari Allah. Sedangkan yang tertawakal, ya, itu kayak dia itu bohongin dirinya sendiri. Kayak dia pengen kaya lah.
pengen kaya, tapi dia malas-malesan, nggak kerja, gimana dia bisa dapat uang? Kayak tadi itu ya. Iya kayak tadi. Kalau misalnya kita ujian tahfidz itu tapi nggak ada usaha, minta tiba-tiba ada dapat itu lancar langsung depan ustadznya, itu nggak mungkin gitu Iya ya, nggak itu mungkin kayak bohong. gitu, sama aja bohong. Terus ini ya, kalau kita udah berhasil nih imbang antara ikhtiar dan tawakal, kita tuh pasti sukses nggak sih? Ya kita ambil contoh saja, kalau misalnya kita mau daftar kampus nih ya, daftar kampus, terus kayak dah usaha, dah tawakal dengan maksimal, itu pasti keterima nggak? Atau mungkin bisa saja nggak keterima gitu? Bisa aja enggak, karena ikhtiar dan tawakal itu kan satu ya, yang pertama itu satu, tuh ikhtiar dan tawakal. Nah, umpama kita udah ikhtiar, udah belajar, ini mau daftar ya, daftar kampus, kita udah ikhtiar, udah belajar sungguh-sungguh, terus kita tawakal ke Allah. Ya. Nah, belum tentu dia itu keterima, belum tentu dia itu dapat apa yang diinginkan. Karena Gitu. karena apa? Allah itu mungkin menyiapkan suatu yang lain buat dia. Jadi kita ambil ibrahnya aja kalau umpamanya kita gagal dalam suatu hal. Ya. Meskipun kita udah ikhtiar dan tawakal, kita ambil ibrahnya, ambil pelajarannya. Hmm. Mungkin Allah itu punya apa ya? Punya tujuan lain buat kita. Allah mungkin memberikan yang terbaik buat kita, tapi di jalan yang lain. Kayak tadi, Allah itu mungkin memberi rezeki kepada hambanya itu dari arah yang tidak terduga-duga. Contoh gimana contohnya? Nah, contoh itu, aku pernah dengar ada seorang ya. Orangnya itu pengen ke Jepang ceritanya. Pengen ke Jepang, pengen belajar kuliah di Jepang. Belajar. Akhirnya dia itu pas SMP belajar bahasa Jepang. Dari SMP itu. Dari SMP? Belajar bahasa Jepang. Nah, setelah itu, dia akhirnya kan daftar kan. Daftar beberapa kampus. Nah, keterimanya di kuliah Mandarin. Kok bisa itu? Dia belajar bahasa Jepang tapi malah masuk di kuliah bahasa Mandarin? Iya, karena tadi mungkin dia gagal dalam pendaftarannya ke Jepang. Dia gagal. Tapi dia kan diberi opsi lain. Apa? Sama Allah. Diberi opsi buat Belajar bahasa Mandarin. belajar Mandarin. Nah, di situ tuh dia terima teman-teman. Dia terima. Ke situ dia terima. Karena apa? Dia bersyukur. Mungkin dia juga berpikiran mungkin Allah itu mungkin menyiapkan sesuatu untuknya di masa depan. Jadi kayak gak semua yang kita inginkan, misalnya kita usaha ikhtiar gitu gak mesti dapat gitu ya. Iya. Bisa jadi kita malah dapat hal yang lain. Tapi bisa juga Allah itu ingin yang terbaik untuk kita. Misalnya kita usaha kayak tadi tapi ke Jepang. Iya. Jadi justru malah itu yang buruk buat kita gitu. Bisa jadi. Karena kita ya nggak tahu, Allah yang tahu. Ya. Makanya Allah memberikan hasil yang gak disangka-sangka gitu ya. Iya. Mungkin saat itu tuh dia nggak tahu buat apa dia belajar itu. Ya. Terus nih, kalau kita sudah seimbang antara ikhtiar dan tawakal tuh, dapat dampak positif apa sih? Apa yang bakal dapat kalau udah seimbang antara ikhtiar dan tawakal nih? Nah, kalau udah seimbang itu yang pertama, insya Allah kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Insya Allah. Ya. Karena kita udah bertawakal, juga berusaha. Nah, kalau umpama kita gagal, kita masih bisa tenang. Gimana? Ya kita itu, mana kita gagal ya? Gagal dalam suatu usaha. Saat kita gagal, kita paham bahwa mungkin gagal ini gara-gara Allah tidak meridhoi. Allah belum meridhoi. Ya. Kemudian akhirnya dia belajar lagi, dia usaha lagi, evaluasi lagi. Dia belajar dari kesalahan. Nah, kemudian dia jadi lebih semangat lagi. Semangat karena Allah tahu mungkin setelah ini Allah akan memberi. Jadi ya semangat. Sama percaya diri dia lebih percaya diri. Jadi orang itu jadi lebih percaya diri dan semangat ya, karena udah seimbang ikhtiar tawakalnya. Iya. Terus juga lebih tenang, misalnya dia
mau apa ya, ujian gitulah. Terus dia udah ikhtiar maksimal nih, dan maksimal, terus dia serahkan jawaban ujiannya. Terus ya dia udah tenang gitu ya. Udah, oh aku udah ikhtiar. Nanti hasilnya serahkan aja ke Allah gitu. Iya, jadi penting kita tenang lah, bisa tenang kalau kita udah ikhtiar dan tawakal. Ya. Terus kalau misalnya tadi kan kita bisa kalau seimbang itu dapat dampak positif ya. Nah, Ya. kalau kita nggak seimbang antara ikhtiar dan tawakal nih, kita bisa dapat dampak buruk apa sih dari hal ini? Nah, untuk contoh ya, kita kasih aja. Di luar sana kan banyak ya orang yang ngaku Islam, ngaku Muslim, Ya. tapi mungkin keimanannya kurang. Mungkin mereka belum paham tentang keislamannya. Nah, di situ banyak orang itu cuma ngandalin ikhtiar. Ya. Ikhtiar doang, nggak ada tawakal. Sehingga mereka itu setelah cuma berusaha nganggep kalau mereka itu bisa, diri mereka itu bisa. Toh aku udah belajar, pasti keinginanku bisa tercapai. Jadi nggak ada seimbang gitu ya antara ikhtiar dan tawakal tuh. Enggak. Jadi mereka masih banyak lah. Jadi setelah mereka usaha, bisa aja mereka ada yang positive thinking, ada yang negative thinking. Mereka banyak yang overthinking. Kayak mikirnya enggak lah jadinya. Banyak yang kayak Kebanyakan pikiran. iya, kebanyakan pikiran kayak memforsir dirinya sendiri buat buat tujuan mereka. Ya. Akhirnya bisa aja naudzubillah sampai bunuh diri gara-gara saat gagal. Sampai bunuh diri gitu. Ya, Jadi kalau dampak buruk yang kita dapatkan tuh, kalau tadi kan jadi tenang gitu ya kalau dampak positifnya. iya kita bisa tenang. Kalau udah menyeimbangkan itu. Jadi kalau kita nggak bisa menyeimbangkan tuh, kita ya nggak tenang karena kan kita ikhtiar tuh benar dari diri kita sendiri. Kita nggak yang bertawakal gitu loh. Kalau bertawakal kan kita, oh tenang masih ada Allah, kita masih bisa dibantu oleh Allah. Oh iya, jadi kayak gitu. Kalau cuma ikhtiar tanpa tawakal gitu kan, dia kayak fokus dengan dirinya sendiri gitu ya. Dia bisa stres dengan apa yang dia pikirkan sendiri. Nah, stres sampai tadi tuh sampai tahap naudzubillah Ya, sampai tahap itu naudzubillah banget. Jadi kesimpulannya kita harus bisa menyeimbangkan antara ikhtiar dan tawakalnya. Ya, kita harus bisa menyeimbangin antara ikhtiar dan tawakal ini. Dan juga kedua hal ini berhubungan sangat erat sehingga tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Iya, seperti itu. Terus juga ya seperti tadi ya, kita harus bisa menyeimbangkan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya. Kalau tadi kan kita berhasil menyeimbangkan nih, jadi kita jadi tenang gitu loh. Kalau apa kita ada ikhtiar, oh yang penting kita ada ikhtiar. Misalnya hasilnya nanti kita bakal jelas sama Allah, jadi tenang. Nah kalau misalnya kita nggak bisa menyeimbangkan, ini jadi nggak tenang gitu ya. Iya, Kebanyakan pikiran, stres sendiri iya bisa aja kayak gitu. gitu. Nah kita sudah sampai di penghujung acara nih. Mungkin Mas Naik, mungkin kamu punya 1-2 nasihat untuk para penonton dan teman-teman. Nah, jadi ini Imam Ghazali berkata pada sebuah kitab dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa tawakal itu bukan berarti meninggalkan usaha, tetapi percaya bahwa usaha adalah sebab dan Allah lah yang akan menentukan nasibnya, menentukan takdir. Ya. Dan setelah kita membahas tentang semua ini tuh, sebenarnya kita tuh harus tahu bahwa hendaknya kita itu harus melengkapi antara setelah ikhtiar, tawakal, kita lengkapi lagi dengan doa. Kita berdoa kepada Allah semoga bisa tujuan kita itu bisa tercapai. Semoga Allah ridho dengan semua ini. Semoga ini menjadi jalan yang terbaik buat kita. Mungkin gitu. Ya, mungkin cukup sekian. Mungkin bila ada banyak salah kata dari kami, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.